Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa ulama wa wa ila arwahil baqiyyati min masyhuril mustaqbirah wal marhum wa kusqiyan hadis al-muqaddam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rahim jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryat Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu Madura itu menunggu setengah jam. Mohon maaf, tadi ngabarin ke Tata Hiro bisanya 4:30. Tadi ada urusan habis dari kantor ke Banjar dulu, sebentar di sana langsung ke sini, jadi 4:30 baru bisa ke sini. Sesuai perjanjian kita dulu, kalau saya nggak ada kabar, itu berarti saya masih berusaha ke sini. Saya ampleng nggak ada kabar, itu saya berarti masih berusaha ke sini. Baik saya di Cilacap maupun di Majenang atau di Cimanggu, artinya saya masih mengusahakan. Nah nanti kalau udah mendekati jam 4 kok saya kemungkinan masih di Majenang, baru nyampe Glewang katakanlah, itu pasti saya ngabari. Saya baru jam 4, baru nyampe sini paling 4:30. Kalau 4:30 mentok dead, saya belum datang, berarti lebih baik ibu-ibu pulang gitu. Ya, sepakat ya Bu? Nek saya nggak bisa jauh-jauh hari, itu pasti ngabari. Dari pagi atau mungkin dari 2 hari sebelumnya, mesti saya pesen ke Tata Hiro, mesti itu. Jadi nggak dadakan. Nek saya ampleng nggak ada kabar, wis ibu-ibu sing madep mantep datang ke sini, ya insya Allah datang gitu. Nek urusan capek ya, manusia ada capeknya ya, tapi masih ada batasnya. Ya. Kalau capek dari rumah ke sini kan nggak seberapa capek. Malam-malam sampai ke Tembong, hujan-hujan pulang jam 1 malam, itu apa? Karena tugas. Jadi insya Allah kalau masalah capek, yang penting tidak sakit ya. Nek capek itu masih bisa diatasi, tapi nek sakit ya harus istirahat baru itu saya izin. Paling ngabari kayak dulu itu saya nggak sanggup, paginya ngabari, baru Tata Hiro nanti ngabari ke budayat yang di sini ngabari yang jamaah di sini, biasanya gitu ya Bu ya. Karena nggak semuanya punya grup WA, nggak punya WA, kayak Indeng kan nggak punya WA, jadi nggak bikin grup WA gitu. Sebenarnya kalau ada grup WA lebih cepat sebenarnya, nggak repot. Kalau mau bikin grup ya nanti tak bikinin ya. Cuman kan ibu-ibu yang nggak punya WA nggak apa-apa ya, nanti nebeng ibu yang lain ya, gitu, informasinya. Ya nanti kita bikin. Nanti kok katakanlah budaya atau ibu-ibu yang lain punya nomornya yang ini, ya masukin aja gitu, caranya gitu. Saya kan nggak punya nomornya ibu-ibu yang lain, saya cuma punya nomor Tata Hiro sama budaya gitu ya Bu ya. Maaf, mungkin pengajian hari ini sampai jam 5 lebih, sampai mungkin 5:15.
atau lebih dikit. Intinya jangan sampai kita kendor. Jangan sampai kendor. Selama kita diberikan kesehatan oleh Allah, ya, kaki, tangan bisa jalan ke sini, ya, masih bisa bergerak, masih bisa bernafas, ya kita tetap menghidupkan amaliyah ini. Karena nggak semua orang diberi, ya, nggak semua orang diberi untuk duduk di majelis ini, nggak semuanya. Ada berapa ribu orang yang ada di sini, ya segini gitu ya. Termasuk istri saya, gitu. Istri saya pun tidak dihadirkan oleh Allah di sini. Tetapi insya Allah ilmunya tetap ngalir. Bahkan 24 jam itu saya alirkan terus dalam hal kegiatan, lagi masak, lagi ngobrol itu terus saya masukin ilmu. Intinya untuk sama-sama terus belajar. Kemudian nek hujan, ya, hujan asalkan tidak mati lampu. Karena nek mati lampu kan ngomongnya kedengeran ya. Tapi nek mati lampu mungkin libur. Terus hujan deras mati lampu itu libur. Tapi nek hujan orang mati lampu itu tetap berlanjut. Tetap usaha datang, saya juga datang. Jadi ibu-ibu kayak yang hujan deras Selasa kemarin ya, itu kan hujan. Itu kalau hujannya nggak deras banget, nggak hujan petir, angin, terutama bukan angin ya. Kalau cuma hujan deras biasa kan masih mungkin kita pakai payung ya. Dan nggak mati lampu, itu pengajian masih berlangsung. Jadi itulah, kita harus tetap semangat. Demi apa? Ya demi diri kita masing-masing. Demi diri kita masing-masing. Keluarga, anak keturunan. Kita masih punya kehayan, kebutuhan ke Allah yang masih jenuh ya. Ada yang pengen anaknya soleh, ya macam-macam lah. Kita masih pengen selamat dunia akhirat. Intinya dengan kita duduk seperti ini, mudeng ramudeng, ya, bisa ngamalin nggak bisa ngamalin, merasa dipikir. Ya. Yang penting kita duduk mengharapkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan barokahnya dari kiai atau penceramahnya, bukan. Kiai atau penceramah atau ustadz itu tidak punya barokah, yang punya adalah Allah. Mereka hanya dititipi barokah oleh Allah. Jadi kalau kita ngalap barokahnya kiai boleh saja, cuman pandangan kita jangan cuman mentok ke kiainya, lihatlah Allahnya juga, itu maksud saya. Pertemuan kemarin kita masih membahas yang pertemuan yang keempat, kita masih membahas sifat 20 wajib bagi Allah. Belum tuntas ya Bu ya. Baru yang keberapa? Allah wujud, hitam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qadrat, iradat. Baru 8. Sore ini kita masuk bab ilmu hayat sama basor kalam. Ilmu itu apa Bu? Ilmu itu apa? Pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Wujudnya ilmu apa? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi ada enggak ilmu itu? Ada. Allah juga gitu. Allah itu enggak kelihatan secara ma'adzohir, tetapi ada. Ilmu pun juga sama. Ilmu itu nggak kelihatan, wujudnya ilmu nanam padi kayak gimana tuh kelihatan nggak kelihatan. Tetapi yakin ada kan? Ada ya. Tanpa ilmu nanam padi, ya kira-kira bisa nanam padi nggak? Nggak bisa. Ya. Tanpa adanya Allah, alam semesta ini ada nggak? Nggak ada. Ilmu pun juga gitu. Ibu-ibu kalau nggak ngerti caranya goreng nyeplok endok lah katakanlah. Ini ada endok. Ini mau digorengnya gimana ini? Dicemplungin langsung bluk. Apa kulitnya itu nggak usah dicopot langsung digoreng? Apa dibuka, dicemplungin, dikasih garam? Ya.
syukur-syukur dicampur pakai daun bawang, pakai lombok, enak kan? Ya. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, ya bisa jadi endok putu itu digoreng, masih ada kulitnya. Ya. Itu karena manusia tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu. Tetapi Allah membekali manusia itu akal. Dengan akal otak, Allah menyimpankan ilmu dalam otak itu. Jadi ilmu itu disimpan dalam dua hal. Pertama otaknya, kedua disimpan dalam hatinya. Kalau ilmu babakan dunia disimpan oleh Allah di dalam otak. Cara goreng telur, cara masak soto, itu disimpannya di otak. Tetapi ilmu babakan tentang akhirat sama Allah disimpan dalam hati. Cara kita berakhlak, cara kita berbaik kepada orang lain, itu adanya ilmu itu di dalam hati. Ibu-ibu, kalau nggak punya ilmu, kira-kira ibu-ibu bisa masak nasi? Sampai sekarang saya nggak ngerti loh, ilmu masak nasi itu nggak ngerti. Beneran? Masak magicom aja, di magicom itu airnya seberapa saya belum pernah nanya. Beneran? Karena saya nggak ngerti ilmunya, saya nggak bisa masak nasi sampai saat ini. Apalagi sampai dengan dandang. Ya. Dengan apa itu? Kalau hajatan itu pakai apa itu? Oblok. Nah, karena apa? Saya tidak ngerti ilmunya memasak nasi. Jika ibu-ibu tidak memiliki ilmu bagaimana berjumpa dengan Allah, bisakah berjumpa dengan Allah? Nggak bisa. Jika ibu-ibu tidak ingin mempelajari ilmu makrifat atau mengenal Allah, bisa ibu mengenal Allah? Nggak bisa. Semua juga butuh ilmu. Jika ibu-ibu belajar syariat, berarti ilmu itu untuk laku dohir. Bagaimana wudhu yang baik, bagaimana gerakan sholat yang baik, ya. Itu juga penting, wajib kita pelajari. Kalau wudhu, pastikan dulu bab wudhu ingat, muka harus penuh, ya. Jangan tertinggal. Kaki jangan sampai sela-sela, itu tidak terkena air, tidak digosok, itu juga penting. Ilmu syariat juga penting. Ilmu torekoh itu apa? Torekoh itu jalan. Syariat itu tata cara dohir. Torekoh itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek sholat itu harus dilakoni, yaitu torekoh. Ngaji dilakoni, itu ya torekoh. Wudhu harus dilakoni, itu torekoh. Hakikat itu memahami makna dan tujuan dari gerakan tersebut. Contoh, wudhu tujuannya apa? Kalau sudah menyentuh hakikat berarti menyentuh babakan hati. Ya. Seperti yang sudah kita ajarkan dulu, kalau wudhu tidak hanya yang diwudhui dohirnya, tetapi yang diwudhui adalah hatinya. Hati selalu memohon ampun kepada Allah. Itu yang namanya hakikat. Tidak hanya berhenti di kulit, tetapi nyampe ke dalam hati. Makrifat, kalau sudah hakikat terus kita latih. Wudhu tidak hanya wudhu dohir kita, sholat tidak hanya sholat dohir kita, ngaji Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi bagaimana hati kita menerapkan Al-Quran. Itu hakikat namanya. Kalau sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita wajib mempelajari yang namanya ilmu makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu kuncinya cuma satu, yaitu zikir sirul asror. Masih ingat zikir apa? Zikir apa, Bu? Sirul asror. Zikir yang nomor 3. Nomor 1 apa? Zikir jahar. Zikir yang dikeraskan. Ya, biasanya masih bermuaranya hanya di bibir saja. Zikir tingkat 2 yaitu zikir yang di batin. Zikir yang di batin, la ilaha illallah atau apapun, tetapi masih di dalam hati, tidak di suara
Kan itu yang namanya zikir tingkat 2. Zikir tingkat 1, zikir tingkat 2 inilah yang diajarkan ulama selama ini. Kiai manapun mengajarkannya baru atau hanya dipotong sampai zikir 1 atau zikir tingkat 2. Karena zikir 1 atau tingkat 2 itu tatarannya bagi orang-orang syariat dan orang-orang thariqah. Jenengan masuk kelompok thariqah, pernah melihat saudara kita yang katakanlah duduk ke daerah Kulon, ya. Di sana manakipan katakanlah, ya. Itu namanya thariqah, Bu. Ngikut thariqah. Di thariqah itu, kelompok thariqah itu nanti jenengan pasti diajarkan zikir-zikir tertentu. Zikir hati, keluar masuk nafas. Ya. Tarik nafas Allah, keluar hu. Ya. Itu baru zikir tingkat 2. Zikir tingkat 1, tingkat 2 ini nek jenengan amalkan terus, itu belum tentu bisa berjumpa Allah. Ya. Maka kunci agar kita bisa bermusyahadah atau bermakrifat kepada Allah, terapkan zikir tingkat 3 yang namanya zikir sirrul asrar. Apa itu? Zikir yang selalu melihat Allah-nya. Dalam apapun. Nek melihat suami merengut, lihatlah Allah-nya. Sudah dilaksanakan, Bu? Sudah bisa kelihatan Allah-nya? Contoh, Pak Dayat capek-capek, rodok besengut ya. Bu Dayat ingat Allahnya enggak? Apa masih melihat Pak Dayatnya? Nah, itu dilatih terus. Ya. Kalau suami ngambek, ya, tidak, atau kita menerima keadaan yang tidak sesuai dengan nafsu. Contoh, wayai hajatan kok malah hujan. Itu masih enggak kita bisa melihat Allahnya? Itulah zikir sirrul asrar itu seperti itu. Zikir yang memfanakan diri kita, ya. Jangan diaku-aku diri kita, tetapi yang kita lihat adalah dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci hati tenang, sakinah, mawaddah, warahmah keluarganya, yaitu kuncinya zikir sirrul asrar. Wis wayahe sedilut maning arisan duit untuk boga, Bu ya. Masih enggak kita mengingat Allah? Masih ya. Harusnya segera merapat ke Allah, ya Allah, berilah hamba solusi atas bentar lagi mau arisan gitu ya. Enggak apa-apa. Nek curhat itu kepada Allah. Ya. Jangan curhat ke tetangga. Nek curhat ke tetangga nanti bukan solusi. Ya. Biasanya malah aib atau masalah yang seharusnya tersimpan itu masa tetap dengar sampai telinga saya gitu loh. Ya Bu ya. Mohon maaf ya. Kalau mau terpaksa mau curhat ke orang lain, cari yang paling bisa dipercaya. Contoh mungkin orang tuanya atau mungkin adiknya ya. Jadi jangan sampai kita itu curhat masalah dunia terutama itu ke orang yang salah. Ya. Lebih baik apa? Curhat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Mas, nek curhat sama orang lain mah langsung dijawab solusinya gitu kan. Kalau sama Allah gimana jawabnya gitu kan? Nah, itulah tanda iman yang belum kuat. Padahal kalau kita melihat Allah itu menjawab setiap doa manusia itu barang pasti. Menjawab setiap keluh kesah manusia itu barang pasti. Berupa apa? Berupa bisikan dalam hati jenengan. Nek jenengan mau jeli. Besok mau apa? Mau kondangan, uang belum ada, mau bantu. Ya Allah, berilah mbak uang gitu. Nanti tiba-tiba Allah memberikan petunjuk dalam hati. Gretek. Si fulan, kue ngutang. Ngutang dulu nggak apa-apa gitu. Embren can ayak gawen can ayak hasilnya ya. Enggak apa-apa, ngutang kemana? Ya banyak gitu kan. Yang penting jangan ngutang ke Bank Titil. Nyawa Bank Titil. Bank Titil nyawa Bu. Sing harian kan lho Bu.
Rebo bayar maning Jumat ya. Yang persenannya tinggi banget ya. Itu jangan, nanti terjebak sebenarnya. Mending ngutang ke orang lain, ya, sing orangnya baik hati tidak sombong. Nyari aja, mesti ada atau saudara terdekat untuk pertama silaturahmi, kedua budaya berhubung sebentar lagi mau membantu gitu ya. Atau mungkin Bu Eko gitu ya. Ya, siapa aja silahkan. Mas Vicky. Nanti era. Boro-boro ke Mas Vicky ya. Sebenarnya nggak usah era-era. Kalau ada ya tetap ya, nggak masalah. Kalau pas saya ada, ya silakan. Hah? Mau apalagi nembung utang ke saya, ngelihat pintu rumah saya yang tertutup aja mau nggak, tapi malu. Padahal pintu rumah saya tertutup karena apa? Anak saya bok-bok keluar, saya dan istri saya lagi capek, nggak ada yang jaga. Ini tuh loh maksudnya sebenarnya itu. Gitu ya, malah ngalor gitu. Intinya gitu Bu. Nah, jenengan punya masalah, hati terus berbicara kepada Allah. Ya, ya Allah, kumaha gitu. Nanti Allah memberikan jawaban, pasti itu. Hati gretek, kudu ngutang ke sini, ngutang ke situ. Nanti Allah yakin saja, Allah yang menggerakkan. Ilok nanti ngutang ke A nggak bakal dikasih. Yakin saja Allah itu saking gampangnya menggerakkan hati si A untuk ngutangin kepada kita. Gunakan ilmu ya yakin. Ya. Coba sekali-kali gunakan ilmu yakin, datang ke Mas Vicky gitu ya. Ngetok pintu, kepepet banget Mas Vicky. Kenapa apa? Ya. Kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Saudara dengan satu dengan yang lain harus tolong menolong. Jangan sampai ada bahasa gini. Sekarang mah sesama saudara kalau minta tolong, minta bantuan, minta utang, hese alhamdulillah sampai keluar omongan seperti itu. Itu berarti kondisi hati kita belum bermakrifat kepada Allah. Terutama sesama saudara, tetangga, itu terus kita saling bantu. Kalau ada yang kesusahan, minta tolong datang ke rumah, kita punya uang, ya tolong jangan ditolak. Atau kalau mau masih keberatan awal nginjemin 10 juta, ya punten saya bisa bantu 5 juta. Caranya gitu loh. Gitu. Maaf ya ini mukadimah ya Bu ya. Mukadimah. Intinya adalah kalau kita nggak memiliki ilmu, kita tidak mungkin bisa apa-apa. Ya. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak bisa apa-apa. Seorang ibu tidak bisa masak, seorang bapaknya tidak bisa bekerja, seorang presiden tidak bisa mengatur negara, seorang RT tidak bisa mengatur masyarakatnya, seorang ulama tidak bisa mendidik atau memberikan contoh kepada masyarakatnya. Semua butuh yang namanya ilmu. Untuk berdagang, bertani, semua juga butuh ilmu. Dengan sifat ilmu, ya, ilmunya Allah, ya, sifat wajib bagi Allah itu ilmu. Ilmu itu maha mengetahui, ya, maha mengetahui. Artinya semua kalau kita pengen mengetahui itu butuh yang namanya ilmu. Wajibnya makhluk itu tidak memiliki ilmu alias bodoh. Sifat wajib bagi Allah berilmu, sifat wajib bagi manusia tidak memiliki ilmu. Jadi ibu-ibu, saya dan panjenengan hilangkan pengakuan saya punya ilmu itu hilangkan. Saya mantunya Ustadz, saya memiliki ilmu. Saya itu sudah belajar 4 tahun. 4 tahun jadi sombongkan. Apa? Yang belajar pesantren 15 tahun banyak ya. Ibu ya. Jadi kayak saya mencontohkan diri saya aja lah. Apa sih yang bisa saya banggakan dengan diri saya? Saya diajari katakanlah Bapak Ustadz Abdul Darmo ilmu tentang hati, perasaan, ma'rifat kepada Allah. Itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh ada pengakuan dalam diri saya memiliki ilmu. Kalau ada pengakuan diri saya memiliki ilmu, nanti ujung-ujungnya munculnya adalah sombong. Ibu-ibu di dia masih aliman saya, masih aliman saya. Itu tidak boleh, Bu ya. Yang boleh adalah apa? Ilmu yang kita terima ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang punya ilmu cuman Gusti Allah. Jangan merasa pinter, jangan merasa hebat, jangan merasa alim. Ya, alim itu artinya berilmu, Bu. Seorang kiai pun lah ya, seorang kiai besar pun kalau dalam hatinya masih merasa alim, merasa memiliki ilmu, itu ilmu dirinya itu masih melakukan musyrik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Buang semua, fanakan, kosongkan gelasnya. Kosongkan gelasnya. Ibu-ibu mau masuk majelis, kosongkan dulu ilmunya. Jangan merasa memiliki ilmu. Saya pun juga sama, Bu. Nek dari rumah saya ke sini masih merasa, oh saya memiliki ilmu, saya keluaran pondok pesantren katakanlah. Bangga dengan keluaran pondok pesantren saya, terus saya memiliki ilmu. Masih merasa itu ilmu milik saya, nanti muaranya adalah kesombongan. Sama, saya dan panjenengan datang ke majelis sama-sama harus mengosongkan ilmu. Mengosongkan ilmu maksudnya jangan merasa memiliki ilmu. Akui bahwa ilmu yang ada dalam diri itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Cuman titipan dari Allah Subhanahu. Karena apa? Allah lah sang pemilik sifat wajib, yaitu ilmu. Wajibnya bagi makhluk tidak memiliki ilmu. Lamun teu aing nu masak kejo di hajatan, semisal ya Bu ya. Ulah yang tersinggung ya. Lamun teu aing nu masak kejo di hajatan, iya urang berguru ya. Orang berguru latang berguru ya masak kejo ge ya. Latang berguru ti pahala ti apa? Ti kokolot gitu ya. Itu apa? Berarti dirinya masih memegang atau memakai pakaian Allah, yaitu berupa pakaian ilmu. Harusnya gimana? Sudah, jangan diaku-aku ilmu bisa masak keju itu ilmu dari saya, tetapi itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa masak keju juga karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ibu-ibu belajar membuang seperti itu? Ya. Saya bisa merasa bisa masak nasi goreng pang enaknya karena saya memiliki ilmu masak nasi goreng. Ilmu yang kau miliki akui bahwa itu ilmunya Allah Subhanahu. Caranya seperti itu. Itulah yang dimaksud zikir sirur asror di situ. Mementokkan semua pandangan kita yaitu kepada pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Nek jenengan tidak mefanakan ilmu dalam diri jenengan, itu muaranya pasti sombong. Kiai. Dia seorang yang fasih bacaannya, memiliki ilmu tajwid, ilmu nahwu shorof, ilmu qiraah, sehingga qiraahnya yang paling bagus, yang paling melengking. Dia akhirnya sering diundang qiraah di mana-mana. Itu kalau dia tidak memegang zikir sirur asror, mengkosongkan ilmu dalam dirinya, mengakui bahwa dia memiliki ilmu qori itu datangnya dari Allah, masih merasa itu adalah akunya, yang muncul pasti adalah kesombongan. Ini loh aku yang imamin paling fasih, bener nggak? Iya. Masih muncul dalam hati, itu nggak kelihatan Bu. Perasaan segitu nggak kelihatan orang lain nggak. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Aku yang paling fasih.
aku yang paling berhak ngimaman. Itu ada, Bu, di negara tetangga sana, negara tetangga yang paling tinggi sana. Itu yang namanya imam masjid itu jadi rebutan. Ya, ngerakan tuh, ngerak imam masjid besar setelah imam besarnya wafat, ya. Karena imam besarnya wafat, masjid itu akhirnya ada 2 kandidat yang bisa ngimaman. Ya. Karena semua dua-duanya merasa fasih, merasa memiliki ilmu yang cukup, sehingga dua-duanya merasa cocok paling pantas jadi pengganti imam besar tersebut. Akhirnya rebutan. Ini fakta. Ya. Tapi saya tidak menyebutkan daerah mana. Intinya adalah imam masjid itu jadi ladang rebutan. Kelihatannya bagaimana? Ya. Kalau yang satu cirinya gini, yang satu azan, oh berarti sudah datang duluan. Saya nggak mau ke masjid A karena sudah ada orang itu, karena orang itu sudah azan duluan, tanda nek sudah azan duluan nanti dia pasti yang bakal ngimaman. Nanti kebalikannya, kalau yang satunya sudah datang duluan, azan duluan, yang kedua itu nggak mau juga datang. Kelihatannya dia sudah berilmu, tetapi ternyata hatinya masih sama dengan anak kecil. Apa buktinya? Ngimaman ke masih dijadikan rebutan. Tapi alhamdulillah Simbar enggak rebut wegah. Hah? Rebutan azan enggak apa-apa. Tapi nek rebut imam, rebut wegah. Contoh saya aja. Datangnya terakhiran gitu. Bukan rebut wegah sebenarnya. Di Simbar itu sama-sama, kita sama-sama. Gak ada yang merasa paling fasih, gak ada. Merasa paling berhak ya tidak ada. Merasa paling hebat juga tidak ada. Semua di Simbar kita setting, semua kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang Simbar hatinya jauh lebih dewasa. Itu ya Bu ya. Kelihatannya berilmu, tetapi hatinya ternyata belum dewasa. Itulah. Karena apa? Dirinya tidak membuang keakuan diri. Nek masih muncul aku yang hebat, aku yang fasih, itu bahaya. Wes bahaya. Meskipun seorang kiai besar pun, aku yang paling berilmu, aku yang paling bisa menerjemahkan Quran, bisa ada apa? Hujan ya? Hah? Hujan ya, nggak apa-apa. Bawa payung nggak? Enggak. Yo, hujan-hujanan. Basah-basah. Nyampe rumah ganti baju. Beres ya? Beres. Kalau nggak mau hujan-hujanan, nunggu sampai reda. Kalau pengen lagi ya berdoa sama Allah, ya Allah izinkan nanti pas wayahnya pulang tidak hujan. Terus itu. Jadi tidak akan menjadi masalah. Dengan ilmu, akui ilmu yang dalam dirimu itu bukan milikmu tetapi milik Allah Subhanahu. Wes kecekel ya Bu ya. Kecekel nggih? Nggih. Ojo merasa memiliki ilmu, ojo merasa pinter, ojo merasa alim, ojo merasa fasih, ojo merasa hebat, ojo merasa paling segalanya. Akui semua itu adalah miliknya Gusti Allah. Enak kalau enggak enak seperti itu? Enak, enggak punya beban. Contoh, nek jenengan masih merasa alim, loh kok bukan saya yang mimpin yasinan? Kok bukan saya yang diundang syukuran? Kok malah dari daerah lain? Kira-kira marah enggak? Marah karena dirinya masih merasa paling alim. Kalau sudah enggak marah berarti dirinya sudah tidak merasa memiliki ilmu, tetapi dia sadar bahwa semua hanya titipan Gusti Allah. Kok yang mimpin yasinan dari orang lain itu juga penggawaian Gusti Allah. Enak enggak enak harus kita terima dengan sabar bahwa semua adalah af'al atau perbuatannya Gusti Allah. Enak Bu. Enak. Tidak punya beban hidup itu. Karena kita tidak merasa memilih dengan ilmu, ya, sadari
bahwa semua kita bisa bergerak, bisa apapun di dunia ini karena ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak memiliki apa-apa, yang ada adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul omongan gini. Ya. Oh, itu mah bodoh. Untuk bisa kia. Nah, itu berarti masih muncul kesombongan. Ulah sampai ngomong gitu ya. Segera istighfar. Ya. Oh, itu mah belum nggak pinter gitu. Sadari bahwa semua itu hanya titipannya Gusti Allah. Ilmu. Yang kedua apa? Selanjutnya apa? Ilmu hayat. Hayat naon, Bu? Hayat artinya naon? Hayat artinya adalah naon? Hidup. Nek hidup enak enggak? Nek udah enggak hidup enak enggak? Kalau punya bapaknya hidup enak enggak? Enak. Yang menghidupi siapa? Allah. Yang membuat barang bapaknya hidup siapa? Gusti Allah. Yang membuat kita hidup juga siapa? Gusti Allah. Yang menghidupi ikan, air, udara, yang menghidupi lalat, semua siapa? Gusti Allah. Berarti yang hidup itu Gusti Allah. Kalau kita nggak dihidupi Gusti Allah, kita itu hanya seonggok daging. Ya, Bu ya. Sifat wajib bagi Allah adalah hayat, artinya hidup. Nggak mungkin Allah mati, itu nggak mungkin. Ya, benar nggak? Yakini bahwa Allah itu selalu hidup, maha hayat, hidup, tidak akan pernah mati. Kalau lampu ada hidup, ada mati. Manusia ada hidupnya, ada mati. Hewan ada hidupnya, ada mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, makhluk bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Karena apa? Sifat wajib bagi makhluk adalah mati. Jadi nggak boleh kita mentang-mentang di dunia ini, karena nanti ada saatnya kita mati. Mati itu bukan akhir segalanya, Bu. Justru awal dari segala. Awal kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Selama hidup kita perbuatannya baik enggak sama tetangga? Dengan Allah bagaimana? Dengan makhluk hidup yang lain bagaimana? Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir, yang intinya mati itu sebagai gerbang utama menuju keabadian. Berarti nggak ada mati lagi, urip terus. Ya, hidup menyatu dalam hidupnya Allah, karena Allah itulah zat maha hidup yang menghidupi segala alam semesta ini. Ya. Jadi sadar bahwa kalau Allah hidup, manusia sejatinya mati. Apa buktinya kalau manusia itu mati? Kita jalan saja hanya dijalankan oleh Allah. Kita makan hanya dimakankan oleh Allah. Kita tidur hanya ditidurkan oleh Allah. Kita sholat hanya disolatkan oleh Allah. Makanya kalau takziah, cobalah renungi. Kenapa toh mayit itu kok disolati? Renungi itu. Kenapa kok tangannya sedekap? Ya. Itu pelajaran luar biasa. Sejatinya manusia itu seperti itu. Sholat saja tidak bisa sholat sendiri, tetapi disolatkan oleh Gusti Allah. Tangannya sedekap, tidak bisa berbuat apa. Perlambang itu, Bu. Kalau orang mati tangannya disedekapkan, tanda kalau kita ini sadar bahwa kita ini tidak bisa apa. Tidak boleh kita mentang-mentang mengakui ada kekuatan dalam diri kita. Yang ada adalah la haula wala quwata illa billah, semua kekuatan dari Allah Subhanahu. Indeng lempang kadieu dilempangkeun saha? Alhamdulillah. Indeng bisa bernafas, yang membuat bernafas siapa? Gusti
Indang bisa seri menyerikan saha Gusti Allah. Alhamdulillah hati nek wis bisa nyantol ke situ, tandane hati jenengan sudah makrifat kepada Allah. Coba bayangkan Bu, saudara kita belum tentu loh didapat jangkauan seperti itu, belum tentu. Ya. Diberikan pemahaman seperti itu belum tentu. Ya. Ingat Allah dalam hal seperti itu belum tentu. Yang ada adalah akunya, bener nggak? Aku panggagahna, aku panghebatna. Ya. Itu sehingga dirinya masih dalam keselimutan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung jika ibu-ibu hatinya sudah didudukan oleh Allah di dalam musyahadah atau makrifat kepada Allah, cirinya itu. Ciri hati yang sudah bermakrifat kepada Allah, cirinya satu. Hatinya selalu melihat Allah-nya dalam apapun. Itu cirinya. Ada apa? Kecoa mati, ya. Ingat Allahnya yang mematikan. Usahaku laris, ingat Allah yang melariskan. Aku sakit, ingat Allah yang memberi sakit. Itulah ciri makrifat yang pertama. Ciri makrifat yang kedua, hatinya sudah tidak ada keakuan diri. Sudah gak mengaku aku, ini aku ilmunya aku, ini kemampuannya aku, ini sholatnya aku, ini zikirnya aku, ini zakatnya aku, ini kehebatannya aku, lamun ta'ai, itu sudah gak ada dalam hatinya. Yang ada semua ilmunya Allah, kehebatannya Allah, sholatnya Allah, zikirnya Allah, wudunya Allah, ngajinya Allah, termasuk apa? Mati dan hidupnya milik Gusti Allah. Ilmu dan hayat. Terakhir, sama nama Bu. Sama itu lain apa ini? Tiker lain. Itu sejen. Sama artinya apa? Mendengar. Basor artinya melihat. Sejatinya yang memiliki sifat wajib sama dan basor itu cuma Gusti Allah. Allah itu maha mendengar gerteknya hati manusia. Ya. Di depan laki-lakinya bermuka manis. Ya. Hatinya besengut. Ya. Itu Gusti Allah tak. Jenengan berdoa dalam hati, Gusti Allah juga mendengar. Mau diucapkan, mau dibatin, Gusti Allah juga tetap tahu. Jenengan memiliki niat buruk ke orang lain, Gusti Allah juga tahu. Jenengan berbuat apapun, Gusti Allah juga mendengar dan juga melihat, karena semua ini adalah pandangannya Gusti Allah. Bu, nek Gusti Allah mendengar dan melihat, berarti sejatinya makhluknya tidak mendengar dan juga tidak melihat. Bisa kita melihat kalau nggak dilihatkan oleh Allah? Dipasang matanya ada tetapi katakanlah mungkin cahayanya nggak ada, bisa melihat? Mungkin ada yang sarafnya mungkin, mohon maaf, ini saya tidak menyinggung siapapun. Bisa nggak kita melihat? Nggak bisa. Bisa kita mendengar, ada daun telinganya ada, gendangnya ada, tetapi saraf otak terganggu, bisa kita mendengar? Nggak bisa. Ya. Itu bukti bahwa pendengaran kita, penglihatan kita, itu sejatinya adalah miliknya Gusti Allah. Maka kalau kita sudah yakin penglihatannya kita milik Allah, lihatlah yang baik, dengarlah yang baik, kok mendengar yang nggak baik, ya, lagi gibah katakanlah, ya nggak usah didengarkan, cicing, jangan dimasukkan dalam hati. Syukur ditegur, diingatkan saudara kita. Itulah sadar dengan sama dan basor, sejatinya penglihatan pendengaran kita itu juga hanya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagi orang yang betul-betul sudah ma'rifat, pendengarannya adalah pendengarannya Allah. Penglihatannya adalah penglihatannya Allah. Apa yang dia lihat adalah Allah. Apa yang dia dengar adalah Allah. Itulah orang-orang yang sudah hatinya bermakrifat kepada Gusti Allah. Yes, Bu. Sama basor terakhir sama basor apa? Kalam artinya apa? Berkata-kata. Kalam artinya Allah itu berkata-kata. Allah punya Al-Quran, punya Al-Quran, kita punya Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, ucapannya atau perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimasukkan melalui malaikat Jibril, dimasukkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sehingga dijadikan buku menjadi Al-Quran. Allah itu berkalam-kalam, jangan dibayangkan seperti kalamnya manusia. Nah, kita ngomong seperti ini, Allah ngomongnya nggak seperti ini. Maka kalamnya Allah itu terbentang dalam hal apapun. Ingat, Ibu kalau ada azan, itu sejatinya kalamnya Pak Kendi atau kalamnya Allah? Pak Kendi bisa azan, itu sing ngomong ke siapa? Berarti sing ngomong sejatinya Pak Kendi apa Gusti Allah? Nah, wis nyambung nggih. Nah, ibu-ibu ngomong ke selakinya dengan lemah lembut, berkalam-kalam, itu sing membuat jenengan bisa ngomong itu siapa? Berarti sejatinya sing ngomong aslinya ya Gusti, bukan jenengan Gusti Allah, bukan. Sing bisa gawe jenengan ngomong itu Gusti Allah. Saya nggak dibikin oleh Allah ngomong, meneng Bu, dia meneng. Karena apa? Semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan dari awal sudah saya suruh jangan melihat Mas Vicky-nya nggak usah dilihat. Ya. Yang dilihat adalah Allah, yang menggerakkan semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu-ibu, yang namanya panggilan Allah itu nggak cuma dalam azan, dalam pagi-pagi perut mules itu Allah memanggil. Jenengan buang air besar, kira-kira masih bisa mengingat Allah enggak? Ya Allah, makasih ya Allah, pagi-pagi bisa mijen. Ya. Itu bisa enggak jenengan bisa berpikir gitu? Sudah ya, dilatih terus nggih. Dalam bekol pun Allah juga memanggil apa? Kita untuk berzikir atau ingat Gusti Allah, minimal gini, ya Allah, makasih ya Allah, kalau enggak engkau ngisingkan hamba, enggak mungkin hamba bisa ngising dulu. Ampura ya, bahasanya rada kasar ya Bu ya. Saya apa adanya. Nek Allah enggak mengisingkan hambanya, bisa enggak hambanya ngising? Enggak bisa. Ada Bu yang sebulan 2 bulan enggak bisa ngising, berobat kemana-mana enggak bisa keluar, sembuhnya gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara cuman makan sambel. Lah kenapa nggak dari dulu? Ya itu. Bersyukur. Ibu-ibu ngising saja, usahakan ingat Gusti Allah. Ibu-ibu kiih ingat Gusti Allah. Ibu-ibu kekep ingat Gusti Allah. Masak ingat Gusti. Artinya apa? Sadar kita bisa kiih karena dikiihkan Gusti. Ojo ngerasa bisa kiih sorangan. Nek masih merasa aku bisa kiih sorangan, berarti masih kembali belum bermakrifat kepada Gusti Allah. Masih ada akunya yang bisa kiih, akunya bisa mijen. Ya, sadar bahwa kita ini bisa semua itu karena Gusti Allah. Anak tau kiai sing ngomong gini anak sing bisa ngiihkennya itu Gusti. Enak Bu, seperti itu Bu. Enak, dilatih ya Bu ya. Itu namanya zikir sirur asror, zikir yang merasakan nikmatnya
berjumpa Allah dalam apapun. Ya Allah, nikmatnya mulus pagi-pagi, ya Allah. Ya. Beda dengan gini, ngising-ngising baik, tetapi hatinya tidak ingat Gusti Allah. Yang ada apa? Ngisingnya bukan ngising yang barokah. Micennya bukan micen yang barokah, karena micennya tidak sedang keadaan hati ingat kepada Gusti Allah. Beda Bu, coba bedakan besok ya. Tak kasih amalan. Ya, mohon maaf. Ini nek kiai lain ngasih amalan itu mungkin kula Allah 1000 kali. Tetapi nek saya ngasih amalan, ngising inget to Gusti. Kekep inget to Gusti. Meskipun rogomu kekep karo bojo, hatimu kekep karo Gusti. Nikmat Bu. Bu. Pokoknya nek semakin kita membaca ilmu makrifat, sesuai kayak wong gendeng. Koyo loh. Koyo itu berarti orang gendeng tenan ora. Cuman koyo wong gendeng. Kenapa? Deleng bojo wis ora deleng bojo, tetapi sing deleng Gusti Allah. Deleng kucing sing deleng kudu kucing maning, sing deleng Gusti Allah-nya. Nah, wis. Angel-angel. Enak wae enak. Tetapi akalnya masih berfungsi. Mata dohir mengatakan itu kucing, mata hati mengatakan itu perbuatannya Gusti Allah. Nah, dua-duanya jalan. Ya mata dohirnya, ya mata batinnya juga terbuka untuk mengenal Allah Subhanahu. Mau belajar berlatih Bu? Berlatih, belajar nggih. Suami datang ngasih 10.000 tok, lihatlah Allah. Ngasih 1 juta juga lihatlah Allah. Suami di rantau jauh nggak kirim-kirim 5 sasi, ya, lihatlah Allah. Jangan berpikir negatif. Ilmu itu dipakai ke sejen, ulah gitu. Ulah dikembangkan pikiran-pikiran negatif. Yang ada adalah yakin bahwa Gusti Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bojoku di sana nggak mungkin nakal. Yes. Mungkin 5 sasi nggak kirim. Gara-garanya apa? Gara-garanya ATM mungkin lagi rusak. Ketelen ketelen wanita lain. ATM-nya ketelen wanita lah. Nauzubillah ini. Wes yakin bojoku adoh, niate yang ibadah, kerja nguripi keluarga. Kita doakan dari sini sing suami saya bisa selamat, barokah, mendapat rezeki yang halal thayyiban, itu jauh lebih top markotop daripada diri kita terus suuzon kepada suami kita, daripada berpikir negatif kepada suami kita. Lebih baik kita yakin bahwa Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Sama basor kalam. Kucing meong itu, saya pengen tanya, itu sing bikin meong siapa? Kucing bisa ngomong meong, itu sing ngomong meong siapa? Kucing apa Allah? Nah, ini bu, mulut kita, dohir kita mengatakan itu kucing sing meong, tetapi hati mengatakan sing meong ke Gusti. Maksud saya gitu loh. Nek ngerti jago kluro, wah itu jago kluro, tetapi hati mengatakan itu Gusti. Bukan jagone itu Gusti Allah, bukan, maksud saya gitu, bukan. Tetapi sing gawe jago kluro itu kluro, ya itu kalamnya Gusti Allah. Yes. Duduk. Halilintar, duduk sih naon dia? Hah? Apa? Lain duduk lain. Duduk apa ya? Petir, halilintar mak duduk itu loh. Nah. Bisa enggak hati kita mengatakan itu kalamnya Gusti Allah? Atau masih itu mengingat itu duduk tok makhluk? Hati harus mengatakan nyampe mentok ke Allahnya bahwa itu yang menggeludukkan adalah Gusti Allah, itu juga termasuk kalamnya Gusti Allah. Hati kita akhirnya dengar geluduk, hati kita nyambung Gusti. Nah, gitu loh Bu. Nah selama ini kan enggak. Aduh ada geluduk, akhirnya yang ada adalah si yang takut. Ya, karena kita melihat makhluk geluduk tadi, tidak melihat Allah.
Nikmat Allahnya ora bakal siyen. Ora bakal siyen. Bismillah, yakin insyaallah Allah melindungi daerah ini, tidak ada petir, angin ribut, banjir, tidak ada penyakit berbahaya, wis. Ya. Kenaon? Ya, wis. Nek saya pesen Bu, pesen nggih. Tolong nek jenengan pas daerah ini direwangi bareng-bareng. Nek daerah ini dan sekitarnya lagi hujan deras, tolong ingat itu kalamnya Gusti Allah. Berdoalah kepada Allah, ya Allah turunkanlah hujan yang barokah. Bukan hujan yang membawa musibah. Biar apa? Ada pengendali. Semakin akeh yang berdoa, daerah ini semakin aman, tentram. Tidak ada longsor, banjir, tidak ada angin ribut, tidak ada sing aneh-aneh. Ya Bu ya. Aku pesan gitu Bu ya. Nek hujan deres, hati sing inget Gusti Allah. Ojo enak tidur wae. Wah, hujan deres mumpung kesempatan tekep ya. Lihat terus ini Gusti Allah ini di minimal pas hujan deres, hatimu eling Gusti Allah, ya Allah turunkan hujan sing barokah. Ben jalan yang di Ciangir sana tidak longsor. Biar jalan-jalan yang lain di dari Sadahayu sampai dengan Landah sana juga aman. Berdoa terus gitu. Mohon kepada Allah. Ya, bantu ya Bu ya. Jangan sampai kita cuek karena kita juga butuh jalan, bener nggak? Butuh jalan, butuh ke LB ya nggak? Butuh sekedeng deui besanan erek hajatan di Majenang sana kan butuh lewat jalan ya. Ya itu lah. Berdoa gitu ya. Hujan terus, tolong doakan daerah ini sing diberi hujan yang barokah, bukan hujan yang membawa musibah. Cukup nggih? Ilmu berarti ojo merasa memiliki ilmu. Hayat berarti jangan merasa kita hidup, yang hidup adalah hidup ini adalah hidupnya Gusti Allah. Ilmu hayat sama basor, sama itu berarti mendengar. Berarti sejatinya kita bisa mendengar karena didengarkan oleh Gusti Allah. Basor kita bisa melihat karena bisa dilihatkan oleh Gusti Allah. Kalam, semua apa yang kita dengar di alam semesta ini sejatinya semua adalah kalamnya Gusti Allah. Mau anak rewel nangis ya itu kalamnya Gusti Allah. Nek kita melihat makhluk budak pasti kita sewot. Ya enggak? Sejatinya itu Gusti Allah lagi memanggil kita. Dengan anak rewel nangis itu dipanggilnya Gusti Allah. Kamu bisa ingat aku, Allah enggak. Dengan anak rewel nangis, nyebelin, bandel itu bisa enggak kamu melihat aku Allahnya gitu loh. Maksudnya seperti itu. Balang budak nangis itu juga kalamnya Gusti Allah. Wes, berarti golek Gusti Allah ora usah jauh-jauh, lebih dekat dari hidup kita ini sendiri. Ya Bu ya. Kalam wes rampung ya. Selanjutnya apa setelah kalam? Qadiron itu sama. Qadiron itu berkehendak, berkuasa ya. Muridan ya. Itu berkehendak. Terus apa? Aliman berilmu sama ya. Wes, kita lanjut aja. Terus selanjutnya hayan artinya hidup sama ya kan? Apa? Samingan artinya juga maha mendengar. Basiron juga maha melihat. Mutakaliman maha berkata-kata. Wes, berarti hari ini 20 sifat wajib bagi Allah sudah rampung. Tinggal amalkan. Lihat kucing sing diingat Gusti Allah. Lihat pitik nelek sing diingat Gusti, sehingga pitik neleknya tidak mungkin dibandem karo watu. Sok sewot karena apa? Masih melihat makhluknya, tidak ingat Allah yang membuat pitik itu. Pitik itu nelek. Nah ingat sehingga pitik itu nelek, tidak mungkin ayamnya dibandem. Padahal itu ayamnya karunya Bu. Ayamnya nggak salah. Wong ayam nelek itu beda dinelekkan ke Gusti Allah. Iya enggak? Nek arep bandem jangan bandem ayamnya, tetapi bandemen Gusti
Wani bandem Gusti Allah? Ora wani ya. Makanya jangan bandem, wis lebih baik sabar, digusah sing alus, pitike, teleke dibersihin yang sabar. Siapa tahu pahala membersihkan telek dalam emperan kita itu menjadi pembuka rezeki barokah di Gusti Allah. Beda nggak beda? Beda. Besok nek ana pitik nelek tanggane ning teras jangan dibandem ya. Tetap dengan kasih sayang. Apa? Wes gitu Bu. Allah itu memanggil dalam apapun. Dalam ngising Allah juga memanggil, minum juga Allah memanggil, pitik nelek Allah juga memanggil. Wes ya Bu ya, wes cukup ya. Kita lanjut materi selanjutnya yang setelah saya akan datang masih babakan iman kepada Allah masih, karena kita baru sifat belum zat, asma sama af'al, masih panjang. Santai nggih, santai nggih. Nggak usah buru-buru sampai ke rukun iman kedua kepada malaikat, jangan dulu. Allah ditutup ke dhisik. Nek wis kenal Gusti Allah pasti kenal malaikat. Kenal malaikat pasti kenal rasulnya, pasti kenal kitabnya, pasti kenal kiamat, pasti kenal qada dan qadar, otomatis. Kuncinya kita kenal dulu rukun iman pertama, yaitu iman kepada Gusti. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.